Si ikan menang lagi. Hei, tunggu dulu. Bukankah berita ini bohong? Entahlah, tapi koran ini laku. Yo, balik lagi gue Merama. Semakin berkembangnya teknologi terkadang bisa mempermudah manusia sekaligus memperburuk manusia itu juga. Seperti halnya berita-berita yang beredaran di luaran sana, baik itu dalam media sosial, televisi, atau media cetak. Banyak sekali berita-berita yang mungkin lebih baik tidak dipublikasikan, karena berita-berita tersebut kebanyakan hanya berisi sesuatu yang gaje dan tidak bermanfaat kepada banyak orang. Dan mungkin banyak juga yang hanya sekedar hoax belaka. Tetapi meskipun begitu, orang-orang cenderung menyukai berita-berita yang berbau semacam itu daripada berita-berita yang mengedukasi. Jadi dalam kasus seperti ini tidak ada yang benar ataupun yang salah, hanya saja mereka sedang membenarkan dirinya sendiri. Coba bayangkan jika berita hanya memberitahukan sesuatu peristiwa yang penting dan edukasi, pasti lama-lama tidak ada yang menonton ataupun membacanya. Hal ini mungkin bagi mereka terkesan membosankan. Tetapi jika berita-berita tersebut banyak memberitahukan tentang hal-hal yang tidak jelas dan hanya candaan atau hoax yang mengejek ataupun mempersalahkan suatu komunitas dan bahkan seseorang, pasti banyak yang menonton ataupun membacanya. Karena bagi mereka hal-hal seperti ini seru walaupun kebenaran tentang berita tersebut harus dipertanyakan. Hal ini seperti dalam salah satu episode SpongeBob yang mau gue bahas di video kali ini. Penasaran episode apa yang dimaksud? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. The Krabby Chronicle. Episode SpongeBob ini menceritakan tentang Tuan Krab yang menyuruh SpongeBob membuat berita yang terkesan berbeda dengan kenyataannya. Atau simpelnya adalah SpongeBob disuruh untuk membuat berita palsu atau hoax agar orang-orang tertarik membeli dan membaca koran yang dibuat Tuan Krab. Pada awalnya Tuan Krab hanya membuat iklan di dalam suatu koran harian. Namun koran yang dipasang iklan oleh Tuan Krab ternyata tidak laku terjual. Hal ini dikarenakan di dalam koran tersebut hanya berisi berita-berita yang membosankan. Orang-orang jauh lebih memilih koran The Bottom Feeder. Karena di dalam koran tersebut banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Walaupun mereka tahu cerita atau berita di dalam koran tersebut adalah cerita bohong, tetapi mereka tetap membacanya karena koran tersebut banyak yang membacanya juga. Tuan Krab yang penasaran dengan koran tersebut kemudian membacanya dan hendak memasang iklan di dalam koran tersebut. Karena mungkin saja banyak yang akan membeli Krabby Patty setelah Tuan Krab memasang iklan di koran tersebut. Tetapi betapa terkejutnya Tuan Krab saat melihat harga untuk memasang iklan di dalam koran tersebut, yaitu 25 sen per kata. Tuan Krab yang awalnya ingin sekedar memasang iklan malah mempunyai ide lain, yaitu membuat bisnis koran sendiri. Keesokan harinya Tuan Krab langsung menyuruh SpongeBob untuk bekerja sebagai kepala reporter di koran Krabby. Jadi SpongeBob selain harus memasak Krabby Patty, dia juga harus mencari berita untuk koran Krabby. SpongeBob kemudian disuruh Tuan Krab untuk mencari suatu peristiwa atau hal-hal yang bisa dijadikan sebuah berita. Awalnya SpongeBob kebingungan harus mencari berita dari mana. Padahal sebenarnya di depan mata SpongeBob ada sebuah tindakan pencurian, kerusuhan, dan serangan monster. Namun dia malah menganggap kalau hal itu adalah hal yang tidak menarik. Bahkan dia malah lebih memilih memotret dan membuat berita tentang Patrick yang sedang tidak melakukan apa-apa, yang mana hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Di sini gue yakin di antara dari kalian pasti sudah sedikit tahu sindiran yang ada di dalam momen ini, yang mana berita-berita tentang suatu peristiwa yang benar-benar membahayakan seringkali ditutupi dan malah diganti dengan berita hiburan tidak berguna sama sekali. SpongeBob kemudian berhasil membuat berita pertamanya yang berjudul Pria yang Memperhatikan Tiang. Ternyata koran yang dibuat SpongeBob itu tidak ada yang membeli ataupun membacanya, karena menurut orang-orang berita tersebut sangat membosankan. Tuan Krab kemudian memberitahu SpongeBob kalau dia harus menggunakan imajinasi saat membuat suatu berita. Dia bahkan memberi contoh dengan mengubah judul Pria yang Memperhatikan Tiang menjadi Pria yang Menikahi Tiang. SpongeBob awalnya tidak mau karena hal tersebut merupakan suatu kebohongan. Tetapi Tuan Krab mengatakan jangan berpikir kalau hal seperti itu adalah sebuah kebohongan, tetapi anggap saja kalau itu sebagai gurauan sehari-hari. SpongeBob kemudian mencari peristiwa atau cerita-cerita baru yang bisa dia jadikan berita. Dan pada saat itu dia melihat Nyonya Puff dan polisi yang sedang berhenti karena lampu merah. SpongeBob kemudian memotret mereka untuk dijadikan berita. Tetapi SpongeBob membuat berita yang berbeda dari kenyataannya, yang mana dia menuliskan di korannya yaitu guru mengemudi kapal dikejar dengan kecepatan tinggi. Dan benar saja orang-orang tertarik untuk membeli dan membaca berita dari koran yang ditulis oleh SpongeBob ini. Namun sayangnya akibat dari hal itu, sekolah kapal milik Nyonya Puff menjadi tidak punya murid sama sekali. Dan bisnis Nyonya Puff hancur karena berita kecil yang dibuat SpongeBob. SpongeBob kemudian mencari bahan untuk beritanya lagi. Lalu dia melihat Larry yang sedang bercanda dengan seseorang yang bernama Pipsqueak. Pipsqueak saat itu sedang memukul perut Larry dan Larry tidak merasa kesakitan sama sekali.
Namun SpongeBob menulis di beritanya berkebalikan dengan faktanya, yaitu dia menuliskan bahwa Larry dipukuli oleh Pipsqueak, yang mana akibat dari hal ini Larry diusir dan dicekal oleh pemilik game tempat Larry berlatih. Lama-kelamaan SpongeBob mulai sedikit menyadari bahwa berita bohong yang dibuatnya selalu menyakiti orang lain, sehingga dia merasa bersalah karenanya. Tetapi di sini Tuan Crab malah mengatakan kalau SpongeBob ataupun berita itu tidak menyakiti siapapun, tetapi hanya membuat kehidupan mereka menarik bagi orang lain. Jika kalian paham, kata-kata Tuan Crab ini adalah gambaran zaman sekarang, yang mana terkadang masalah atau musibah orang lain seringkali malah dijadikan bahan candaan oleh orang lain, bahkan bisa-bisa menjadi konten untuk orang lain. SpongeBob kemudian melanjutkan lagi untuk mencari bahan untuk beritanya, dan kali ini Plankton yang menjadi korban, yang mana akibatnya restoran Cambaket harus ditutup oleh petugas. Walaupun sebenarnya SpongeBob sudah tidak mau membuat berita bohong lagi, tetapi dia terus-menerus dipaksa oleh Tuan Crab. Hal ini dikarenakan koran Krabby Chronicle sukses besar karena berita bohong yang dibuat oleh SpongeBob. Tuan Crab kemudian menyuruh SpongeBob kembali membuat berita-berita baru lagi. Dan kali ini giliran Sandy yang menjadi korbannya, sehingga membuat orang-orang mengira bahwa Sandy adalah tupai yang bodoh. SpongeBob kemudian sudah muak dan tidak mau lagi membuat berita bohong yang menyakiti orang-orang. Namun Tuan Crab terus memaksanya hingga dia menemukan suatu ide untuk membuat berita yang sangat liar dan picisan, yang mana ternyata dia membuat berita tentang kebusukan yang disembunyikan oleh Tuan Crab melalui koran Krabby Chronicle ini. SpongeBob juga mengatakan kalau semua berita yang disampaikan di dalam koran Krabby Chronicle adalah sebuah kebohongan. Orang-orang yang sudah membeli dan membaca koran SpongeBob itu langsung melakukan protes dan memarahi Tuan Crab karena akibat dari berita-berita bohong itu mereka menjadi kehilangan barang ataupun terluka. Contohnya Plankton yang kehilangan Cambaket, Larry yang hendak dipukuli anak-anak untuk uang makan siang, dan Nyonya Puff yang kehilangan bisnis sekolah mengemudinya. Orang-orang yang sedang marah kemudian meminta uang mereka dikembalikan, dan uang-uang milik Tuan Crab seketika habis tak tersisa. Nah, dari review singkat tadi, kalian pasti sudah sedikit mengetahui pesan di balik episode ini, yang mana terkadang berita-berita yang ada di sekitaran kita belum tentu kebenarannya atau malah hanya berita bohong yang dibuat sedemikian rupa agar orang-orang percaya. Mungkin bagi mereka membohongi atau membuat-buat suatu berita akan memberikan keuntungan berlebih bagi mereka. Tetapi sayangnya mereka tidak sadar efek dari berita yang mereka buat. Dari mulai ada yang kehilangan tempat tinggal, dibully, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang bisa sampai melakukan bunuh diri. Sebenarnya suatu peristiwa yang bisa dijadikan suatu berita sangatlah banyak. Tetapi terkadang pembuat berita hanya mengejar target pembacanya atau penontonnya saja. Yang mana jika pembaca atau penonton lebih suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan tempat atau seseorang, maka si pembuat berita ini akan mencari cara agar bisa membuat berita yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Walaupun terkadang berita yang mereka buat tidak jelas sumbernya dari mana dan bisa diragukan keasliannya. Tapi menurut gue pribadi, pembuat berita tidak sepenuhnya salah karena mereka harus membuat berita yang benar-benar orang mau membaca atau menontonnya. Karena semua produksi membutuhkan biaya dan akan menjadi percuma jika sudah membuat berita yang bermutu tetapi tidak ada yang membaca atau yang menontonnya. Tetapi pembaca ataupun penonton juga tidak sepenuhnya salah karena mereka memang bebas mau membaca ataupun menonton berita yang mana saja sesuka hati mereka. Di sini yang salah adalah mereka yang sampai terpengaruh dengan isi berita yang mereka baca dan mereka tidak mau mencari tahu keaslian dari berita-berita tersebut. Pesan dalam episode ini adalah kita harus bisa memastikan keaslian dari suatu berita yang kita baca ataupun tonton. Karena sekarang banyak sekali oknum-oknum yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi nantinya. Nah, cukup segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. I think the girls with their nails done now.